Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, teman-teman, ini adalah pekan terakhir kita di semester ini. Wah, tak terasa ya teman-teman, kita sudah belajar selama 3 bulan secara daring atau online. Ya, walaupun begitu, semoga kalian tetap semangat ya belajarnya untuk 1 pekan ini. Oke, nah di pekan ini tema kita masih tentang sinar matahari. Dan subtema kita adalah tentang dampak radiasi matahari. Ya, seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini. Ya, apa sih radiasi matahari itu? Ya, radiasi sinar matahari adalah radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari. Nah, radiasi matahari ini bisa mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah efek rumah kaca. Rumah kaca merupakan suatu bangunan berbentuk rumah yang keseluruhannya terbuat dari kaca. Nah, rumah kaca ini fungsinya untuk menangkap panas matahari. Oke, yang kedua bisa menyebabkan kanker kulit. Ini merupakan penuaan dini yang disebabkan oleh sinar matahari yang berlebihan dan dapat merusak serat kolagen atau elastin. Jadi serat kolagen dan elastin itu adalah lapisan dermis kulit. Selain itu, radiasi sinar matahari juga bisa mengakibatkan gangguan mata. Jadi paparan sinar matahari yang berlebihan bisa merusak mata. Oke, itu ya teman-teman sedikit informasi tentang subtema kita di pekan ini. Nah, kita akan lanjut dengan materi matematika. Nah, pekan ini kita akan belajar bagaimana pengukuran satuan panjang. Tapi sebelumnya kalian harus tahu beberapa hal dulu ya. Ya, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kamu melakukan kegiatan pengukuran panjang meja dengan pensil. Dalam kegiatan tersebut, artinya kamu membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Panjang pensil yang kamu gunakan adalah sebagai satuan. Panjang didefinisikan sebagai besaran yang menyatakan jarak 2 titik. Hasil pengukuran besaran panjang biasanya dinyatakan dalam satuan meter, sentimeter, milimeter, atau kilometer. Ya, kalian pekan lalu sudah belajar macam-macam satuan panjang ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengukur benda dengan satuan panjang ini. Ya, satuan panjang tuh ada meter, sentimeter, milimeter, atau kilometer. Ya, selain itu kita juga akan mengetahui macam-macam alat ukur panjang. Yang pertama adalah penggaris. Seperti ini ya bentuknya, macam-macam penggaris. Kalian juga pasti punya di rumah ya. Kemudian ada meteran. Nah, meteran ini bentuknya seperti ini gambarnya ya teman-teman. Biasa digunakan untuk bekerja bangunan atau juga biasa sama tukang jahit itu juga menggunakan meteran loh ya teman-teman. Oke, kemudian ada jangka sorong ya, gambarnya seperti ini. Kemudian selain jangka sorong ada mikrometer skrup. Ya, seperti ini ya. Ini ukurannya digital ya, teman-teman. Oke, itu ya macam-macam alat ukur. Nah, sebagai contoh, misal Ibu Siti mau mengukur panjang sebuah pensil. Nah, Ibu Siti mengukurnya menggunakan penggaris. Kalian bisa melihat di sini. Ya, kalau kita mengukur dengan penggaris, itu kita pastikan dia dimulai dari angka 0. Dan di sini satuan panjang yang kita gunakan adalah cm, yaitu sentimeter. Oke, kita sudah bisa mengukur panjang pensil. Berapa panjang pensilnya? Berarti panjang pensil di atas adalah 14 cm. Ini ya satuan panjangnya cm. Nah, ini juga beberapa contoh ya kalau kita mau mengukur menggunakan
penggaris. Ini mengukur panjang suatu balok ya, dari 0. Ingat ya, kita mengukurnya selalu dari 0. Ini panjang balok adalah 7 cm. Karena biasa di penggaris itu teman-teman satuan yang digunakan adalah cm atau cm. Kemudian ini ada gambar juga mengukur panjang lidi. Nih, panjang lidi menggunakan penggaris atau mistar. Panjangnya adalah 10 cm. Kalau dibaca itu 10 cm. Oke, gitu ya teman-teman. Paham? Ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Ini adalah materi terakhir kita di semester ini. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi semester depan dengan materi-materi yang berbeda tentunya. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.